Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang proses interaksi sosial. Ini untuk paket C ya. Jadi apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu proses hubungan dan saling mempengaruhi antara manusia, baik sebagai individu atau kelompok atau antar individu dengan kelompok. Tujuan dan dasar-dasar interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini mempunyai tujuan ya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk menjalin hubungan persahabatan, untuk menjalin hubungan dalam bidang perdagangan, dan untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi interaksi sosial ini kita lakukan bukan hanya untuk kita saling mengenal satu sama lain, tapi tujuannya ya itu tadi, kita bisa menjalin hubungan di dalam persahabatan ataupun di dalam bidang perdagangan, dan kita juga bisa melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu selanjutnya, interaksi sosial ini mempunyai dasar. Apa aja sih dasar dan faktor-faktor interaksi sosial? Pertama, dia faktor imitasi, kedua faktor sugesti, dan ketiga faktor identifikasi serta faktor simpati. Nah, pentingnya kontak sosial dan komunikasi dalam interaksi sosial ini merupakan tahap permulaan dari terjadinya interaksi sosial. Adapun komunikasi adalah ketika seseorang memberi arti pada perlakuan orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan. Pentingnya kontak dan komunikasi yaitu terwujudnya interaksi sosial dan dapat diuji terhadap suatu kehidupan terasing atau isolation. Jadi kita melakukan kontak sosial ini dia itu sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana sih perlakuan orang lain terhadap kita dan bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain gitu. Jadi interaksi sosial ini dia bukan dilakukan antara dua orang aja, tapi bisa dilakukan antar kelompok dan juga bisa dilakukan secara pribadi, face to face, empat mata gitu. Lalu kemudian kita lanjut, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial untuk mencukupi kebutuhan hidup. Manusia harus melakukan interaksi sosial, sebab dengan hal ini maka seluruh kebutuhannya akan terpenuhi. Adapun kebutuhan manusia antara lain kebutuhan hidup mendasar atau primer, kebutuhan sosial atau psikologis, kebutuhan interaktif. Jadi kebutuhan mendasar primer ini seperti makanan, pakaian, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan psikologis yaitu kayak tentang gimana kita bertukar pikiran gitu. Lalu kemudian lanjut di aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Dalam setiap episode kehidupannya, manusia dituntut untuk senantiasa beradaptasi terhadap lingkungannya. Terus dengan lingkungannya manusia akan mengikuti pola perubahan yang terjadi. Perubahan struktur sosial, perubahan nilai dan sikap, dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan struktur sosial ini biasanya terjadi terhadap orang yang mungkin dia introvert. Terus dia kemudian keluar mencari dunia pekerja. Nah, jadi di dunia pekerjaan ini dia dituntut untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya dia gitu. Terus perubahan nilai dan sikap. Nah itu tadi perubahan sikapnya dia yang dari pendiam. Jadi mau nggak mau dia harus bisa berinteraksi dengan sesamanya gitu. Nah perubahan yang tidak direncanakan itu adalah perubahan refleks. Mungkin ya perubahan yang tidak direncanakan itu dari seseorang yang mungkin dia demen banget nih menyendiri, tapi karena dia berkelompok dengan orang-orang yang mungkin sering melakukan interaksi sosial, yang sering berbicara dan lambat laun perubahan terjadi terhadap dia. Mungkin dia bisa menggali potensinya dari interaksi sosial yang telah dilakukannya. Lalu lanjut, apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial? Ada kerjasama, persaingan atau kompetisi, dan konflik, serta akomodasi dan asimilasi. Lalu apa aja sih pengertiannya itu? Jadi kalau persaingan atau kompetisi ini dia proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Jadi dia persaingan atau kompetisi ini kayak sepak bola ya. Mereka melakukan persaingan atau kompetisi. Terkadang mau terjadi konflik, mungkin itu antara supporter atau mungkin itu antara pemain dengan pemain. Mereka terjadi konflik yang dimana itu mereka bisa mungkin menentang lawan atau mereka mungkin bisa juga melakukan ancaman atau kekerasan seperti yang terjadi sekarang di
sepak bola Malang ya. Kita lihat bagaimana konflik yang tersebut terjadi sehingga dilakukan ancaman atau kekerasan, itu termasuk bentuk interaksi sosial juga di dalam persaingan atau kompetisi. Bedanya mereka melakukan ancaman atau kekerasan. Lalu lanjut, konflik. Apa itu? Pertikaian, suatu proses sosial di mana seorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan memandang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Banyak banget ya contoh-contohnya ini konflik proses sosial yang terjadi dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang kita bisa lihat dari contoh-contoh sekitar, mungkin contoh sekitar yang konfliknya terjadi dengan ancaman atau kekerasan, dia mungkin ingin mencapai sesuatu tapi tidak dengan cara yang benar, dia lakukanlah berbagai ancaman, atau mungkin dia bisa melakukan kekerasan hanya untuk mencapai sesuatu tujuannya gitu. Lalu akomodasi, proses pengembangan persetujuan kerjasama sementara di antara individu atau grup-grup yang berada dalam keadaan konflik. Ini juga bisa jadi contoh, yaitu kerjasamanya atau mungkin grup-grupnya, grup sepak bola itu kan sekarang sedang terjadi konflik yang kita bisa nilai konflik yang terjadi antara supporter satu dengan supporter lain. Mungkin saya juga kurang terlalu paham, tapi kita lihat di situ terjadi konflik yang membuat satu sama lain melakukan kekerasan. Lalu selanjutnya asimilasi. Asimilasi itu proses difusi budaya melalui individu-individu dan grup-grup secara budaya menjadi sama. Proses ini terjadi bila dua kebudayaan berbeda bertemu dan kebudayaan yang dominan berasimilasi dengan kebudayaan yang lain. Jadi asimilasi ini contohnya ada pameran kebudayaan. Jadi mereka saling memberitahu, ini loh kebudayaan kami, tarian dari kebudayaan kami itu ini, ciri khas kebudayaan kami, bahasa budaya kami. Jadi budaya yang lain yang nggak mengetahui tentang budaya yang satunya, jadi saling mengetahui tentang apa aja dari perbedaan dua budaya tersebut. Lalu lanjut, konsensus dan kontravensi. Konsensus yang sangat berdekatan dengan kooperasi atau kerjasama, tetapi keduanya tetap berbeda. Lalu kontravensi dapat digambarkan sebagai suatu proses sosial yang bentuknya diantara persaingan dan konflik. Nah, konsensus ini berdekatan dengan kooperasi atau kerjasama, tetapi keduanya tetap berbeda. Contohnya kayak yang A dengan grup A dengan grup B, mereka ini kerjasama, tapi tetap keduanya ini punya perbedaan yang sangat mencolok. Contoh yang A ini dengan yang B, mereka kerjasama di bidang makanan mungkin. Yang pihak A bekerja sama di bidang makanan, contohnya kan dia seperti empek-empek. Yang satu lagi mungkin dia di bidang kayak apa gitu, mie-mian gitu kan. Jadi mereka kerjasama yang mereka lakukan ini adalah untuk melakukan mungkin suatu keuntungan secara bersama-sama, tetapi tetap keduanya tuh berbeda gitu. Jadi walaupun mereka melakukan kerjasama di bidang makanan, mereka itu bekerja sama hanya untuk menghasilkan keuntungan, namun brand yang mereka hasilkan tetaplah berbeda gitu. Lalu lanjut, kontravensi. Kontravensi dapat digambarkan sebagai suatu proses sosial yang bentuknya diantara persaingan dan konflik. Nah, kontravensi ini kita gambarkan sebagai apa ya? Kontravensi ini kita gambarkan mungkin sebagai masalah-masalah yang terjadi di selebritis tanah air kita kan. Mereka melakukan ini, ada persaingan ketat mungkin di ajang perlombaan yang sekarang sedang berlangsung itu Dangdut Academy ya. Di situ mereka melakukan kontravensi, persaingan. Mereka melakukan persaingan secara ketat. Yang mereka lakukan mungkin kadang ada juga terjadi konflik di antara mereka gitu.
Lalu selanjutnya berkembangnya keteraturan sosial. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan agar terjadi keserasian yang memberikan kepuasan hidupnya. Manusia juga berhadapan dengan sesama manusia yang masing-masing mempunyai kemerdekaan pribadi, kehendak, keinginan, perasaan, dan sifat yang berbeda. Kehidupan masyarakat perlu keteraturan sosial agar terjadi hubungan selaras antar interaksi sosial. Adanya keteraturan sosial itulah yang membawa kenikmatan dalam berhubungan dengan lingkungannya. Jadi kita bisa berkembang dengan keteraturan sosial asalkan kita masing-masing pribadi kita itu mengikuti apa keteraturan sosial yang telah ditetapkan. Contohnya keteraturan sosial yang sekarang kita lihat sudah ada yang namanya tilang LTI kan, di mana-mana kita sekarang diwajibkan untuk pakai helm buat yang punya motor. Kemudian kita buat yang punya mobil diwajibkan untuk melakukan atau memakai seat belt. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, kita bakal kena tilang LTI. Terus kita kalau melanggar lampu merah juga kita bakal kena tilang, ya kan? Di mana-mana juga sekarang kita lihat sudah dilengkapi jalan-jalan kita dengan CCTV. Nah, dari situ kita bisa melihat berkembangnya keteraturan sosial kita. Dengan adanya CCTV yang dipasang di setiap jalan-jalan besar, membuat kita mau tidak mau mengikuti keteraturan sosial yang sedang terjadi di dalam lingkungan kita. Lalu selanjutnya terjadinya konflik dan kerjasama dalam proses interaksi sosial. Nah, pertentangan atau konflik adalah proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain pertentangan politik, pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas sosial, dan pertentangan internasional. Kalau kita lihat dari pertentangan pribadi, banyak banget ini konflik atau pertikaian yang terjadi sekarang karena BBM naik, ya kan? Kita lihat BBM naik, itu kita lihat banyak yang kurang setuju, mungkin karena harga BBM-nya mahal dan segala macamnya. Jadi terjadilah pertikaian, ada yang demon di mana-mana untuk supaya BBM kita tersebut diturunkan. Lalu kalau di kelas politiknya, mereka saling bersaing untuk menjadi yang the best partai politik mereka dengan cara menjatuhkan partai politik lain, mungkin dengan isu-isu ini segala macamnya gitu. Nah, antar kelas sosial bisa juga contoh BBM-nya tadi ya, di antar kelas sosial pro dan kontra yang terjadi di antar kelas sosial tersebut adalah mungkin sebagian orang setuju, oh iya mungkin kalau dengan naiknya BBM bisa menutupi utang-utang negara gitu. Lalu yang satunya bilang nggak bisa, BBM tersebut naik, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu. Nah, adanya kelas sosial yang berbeda pendapat sehingga terjadinya konflik antar kelas sosial, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Lalu terjadinya kerjasama dalam proses interaksi sosial. Kerjasama dalam proses antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bekerja sama. Jadi itu dia punya bentuk ya, antara lain bargaining, cooperating, koalisi, dan joint venture. Nah, jadi terjadinya kerjasama dalam proses interaksi sosial ini kita bisa lihat di pemerintahan kita yang menjalin kerjasama antara Indonesia dengan mungkin negara tetangga, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan segala macamnya. Itu termasuk terjadinya proses interaksi sosial yang dimana keduanya sama-sama saling menguntungkan. Lalu ketiga, terjadinya persaingan atau kompetisi dalam proses interaksi sosial. Persaingan terjadi ketika orang per orang atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu dengan cara menarik perhatian publik tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Ada dua tipe macam persaingan, yaitu persaingan pribadi ataupun persaingan kelompok. Persaingan pribadi ini mungkin di kantornya persaingan pribadi ingin memperebutkan jabatan
atau memperebutkan posisi yang dimana gak semua orang bisa dengan posisi tersebut. Jadi dilakukanlah persaingan, mungkin dengan menggunakan ancaman, mungkin gini, kau gak cocok di situ gitu, gak cocok di posisi itu, dengan menjatuhkan mental lawannya, atau bahkan dia gimana ya bilangnya, dia mungkin melakukan kayak ini, menyogok bagaimana supaya dia terpilih gitu. Jadi di dalam bidang yang dia inginkan. Terus kemudian persaingan kelompok ini seperti mungkin ada ajang kebudayaan atau ajang perlombaan apapun, mereka menarik perhatian publik dengan cara memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Mungkin mereka membuat yel-yel, mereka juga memperbanyak supporter mereka, seperti itu. Jadi interaksi sosial ini ada banyak macamnya ya. Kita bisa lihat ada intinya tadi, bisa terjadinya konflik atau pertikaian, dan juga bagaimana cara berkembangnya keteraturan sosial. Lalu bagaimana sih bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut dengan cara beradaptasi terhadap lingkungan. Lalu bagaimana interaksi sosial untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di sini kita sudah belajar itu. Saya harap teman-teman mengerti dan paham dengan apa yang saya katakan. Kemudian nanti saya akan memberi teman-teman soal tanya jawab. Lalu ada juga nanti soal tertulis. Soal tertulis itu paling lama nanti kita kumpulkan hari Rabu, dan saya harap teman-teman nanti mengirim jawabannya kepada Bu Susi. Lalu setelah itu mengirim foto teman-teman sedang mengerjakan soal yang akan saya berikan ke dalam grup. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Selamat sore dan selamat mengerjakan. Goodbye.